Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Em, kita akan memulai sesi kali ini dari Legalkan dengan temanya What It Takes to Be a Lawyer. Sebelum saya memulai sesi sharing kali ini, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih untuk tim Legalkan yang sudah membantu juga mengkoordinasikan hingga hari ini kita bisa sharing bersama. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan permohonan maaf juga karena baru bisa hari ini untuk diselenggarakannya acara sesi sharing ini. Yang pertama, mungkin bisa next slide, Zara. Oke, untuk sesi sharing ini kita sebenarnya tidak akan berbicara khusus hanya menjadi pengacara, kemudian step dan langkahnya akan seperti apa, tapi mungkin lebih ke pengalaman saya juga, bagaimana perjalanan karir saya dari mulai mahasiswi Fakultas Hukum, kemudian lulus, kemudian menjalani beberapa karir hingga sampai saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Idaman Putri Erwin. Saat ini saya bekerja di CNN Indonesia, dan saya lulus di Fakultas Hukum itu pada tahun 2010 gitu. Teman-teman yang setelah lulus atau yang mungkin saat ini masih berkuliah, mungkin sudah mulai menetapkan hatinya ingin menjadi pengacara. Nah, kemudian apa aja sih langkahnya? Apakah kita setelah lulus dari Fakultas Hukum kita bisa langsung disebut sebagai pengacara atau kita bisa langsung beracara di pengadilan? Nah, berdasarkan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu apa-apa aja definisinya, baca di situ, cuman di sini saya akan menjelaskan beberapa step-nya. Next slide, Zara. Yang utama adalah setelah kita lulus dari Fakultas Hukum, ketika kita ingin mengambil lisensi advokat, yang sudah wajib adalah lulus ujian. Lulus ujian ini, apakah kalian bisa ujian di mana aja, itu belum tentu sudah diwajibkan oleh salah satu organisasi advokat yang sudah terdaftar. Dan ini salah satu proses yang sifatnya wajib ya, untuk kita lakukan sampai akhirnya kita mendapatkan lisensi advokat. Nah, gimana nih supaya kita bisa mengikuti ujian advokat ini? Nah, step-stepnya yaitu yang pertama adalah kita bisa PKPA. Bisa next slide, Zara. PKPA ini adalah pendidikan khusus profesi advokat. Sebagaimana teman-teman yang sudah mulai meresearch atau mencari tahu apa aja sih sebenarnya PKPA ini wajib atau kita bisa langsung ke ujiannya. Nah, PKPA ini wajib. Waktu itu pengalaman saya mengikuti PKPA ini pada saat saya memang sudah bekerja di salah satu law firm. Jadi saya ambil yang 5 minggu dan itu di hari kerja, jadi di weekdays. Jadi selama 5 minggu itu saya mengikuti beberapa materi yang pada setiap sesinya itu sudah ditentukan, misalnya ada hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan masing-masing pengajarnya itu berbeda-beda gitu. Dan juga biasanya setiap lembaga yang mengadakan pendidikan khusus ini atau PKPA yang lebih sering kita kenal, itu biasanya mereka juga sudah bekerja sama atau sudah menentukan nih, biasanya mereka memanggil lawyer-lawyer yang memang sudah dikenal namanya atau memang sudah terkenal untuk berbagi di sesi PKPA ini. Nah, apa aja yang diajarkan di sesi PKPA ini bukan hanya teori dan juga lebih ke praktek. Prakteknya itu lebih memberikan gambaran bagaimana sih nanti itu ketika kita sudah menjadi pengacara, apa yang harus kita lakukan. Kemudian gambaran seperti beracara di pengadilan itu bagaimana sih gitu, kita merepresentasikan klien itu sejauh mana dan apakah kita untuk menjadi seorang lawyer.
Nah, setelah PKPA ini, nanti ketika lulus dari PKPA ini, nanti kita akan diberikan semacam sertifikat, dan sertifikat inilah yang akan menjadi modal untuk kita bisa mengikuti salah satu persyaratan dari yang namanya UPA. UPA itu adalah ujian profesi advokat. Boleh next slide, Zara. Nah, biasanya untuk ujian profesi advokat ini diselenggarakan kalau tidak di awal, biasanya di pertengahan tahun. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa wajib ada sertifikat dari PKPA itu, dan kemudian setelah ujian ini, nanti di dalamnya biasanya teman-teman harus mengisi beberapa pilihan ganda. Kalau di era saya nggak tahu apakah sekarang masih ada pilihan ganda ataukah hanya esainya aja. Kemudian setelah pilihan ganda kurang lebih 120 soal, kemudian kita mengisi ada 2 esai, yaitu kita menulis surat gugatan atau surat kuasa, atau yang lebih sering kita kenal itu power of attorney. Kemudian dua persyaratan lagi, yaitu kita harus sudah magang di kantor advokat selama 2 tahun berturut-turut. Itu salah satu persyaratannya juga ketika kita nanti bisa mendapatkan lisensi advokat. Setelah itu tahapan yang selanjutnya adalah pengangkatan sumpah advokat. Nah, ini semuanya, step-step ini ada semuanya di dalam Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003. Nanti teman-teman bisa cek lebih detailnya seperti apa, tapi kurang lebih untuk step-stepnya ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah kita harus mengikuti PKPA dulu, kemudian kita mengikuti ujian profesi advokatnya, kemudian kita bisa membuktikan bahwa kita sudah magang di kantor advokat, dan nanti akan ada surat keterangan magang dari kantor di mana kalian bekerja, dan yang terakhir adalah baru kita bisa diangkat juga untuk mengambil sumpah advokat. Nah, nanti sumpah advokat ini, ketika nanti kita akan beracara di pengadilan, inilah yang akan kita gunakan, yaitu yang disebut dengan BAS, gitu. Next-nya. Biasanya setelah sudah diangkat, kartu tanda anggota atau yang biasa lebih kita kenal dengan kartu advokat dari Peradi, ini adalah organisasi yang memang resmi yang ada di Indonesia, meskipun memang ada beberapa DPC-DPC yang berbeda Peradinya, tapi itu memang yang sudah terdaftar. Kurang lebih kartu Peradinya itu, kalau yang saya miliki ini dari 2015 hingga dari 2021. Dan ini akan terus ada perpanjangan setiap 5 tahun. Perpanjangannya ini juga berlaku, teman-teman harus apply lagi untuk melengkapi beberapa persyaratan dokumentasi dan administrasinya, kemudian baru bisa mendapatkan kartu yang barunya sebagai kartu anggota advokat. Boleh next slide, Zara. Kemudian setelah teman-teman sudah melalui nih beberapa langkah tadi untuk mengikuti ujian advokat, kemudian sudah lulus, kemudian sudah bisa disumpah dan diangkat sebagai advokat, kemudian teman-teman mau apa? Apakah sudah yakin untuk menggeluti di bidang lawyer? Atau apakah mau menjadi in-house counsel di perusahaan atau di international company. Nah, itu dikembalikan ke pilihan teman-teman. Nah, tapi di sini saya sedikit memberikan gambaran bahwa lawyer itu sebenarnya ketika kita memulai dari dunia kuliah dan dunia pekerjaan itu adalah suatu hal yang sangat berbeda. Pada saat di dunia perkuliahan, kalau saya pribadi dulu memang ada jiwa ambinya. Oke, saya mahasiswi Fakultas Hukum. Saya maunya nanti setelah lulus kuliah, saya mau masuk di law firm. Gitu. Tapi saya sebenarnya waktu itu masih bingung. Corporate itu apa sih? Litigasi itu apa sih? Saya masih belum tahu nih jalannya yang mau saya pilih itu corporate atau litigasi gitu. Jadi
sedikit cerita perjalanan karir saya. Setelah saya lulus, kemudian saya tahu bahwa dunia law firm itu saat ini butuh yang namanya bahasa Inggris juga yang bagus. Bukan hanya bahasa Inggris sehari-hari, tapi kita juga butuh bahasa Inggris hukum. Bahasa Inggris hukum itu kan levelnya agak sedikit naik tingkat ya dari bahasa sehari-harinya gitu kan. Jadi saya coba ngambil seperti summer school gitu. Kemudian baru saya coba apply di beberapa law firm di Jakarta, dan ternyata sebenarnya saya waktu itu tertariknya dari dunia kuliah itu lebih ke oil and gas, dan skripsi saya juga tentang oil and gas. Tapi kemudian jodohnya itu ternyata saya keterimanya di litigasi gitu. Jadi saya masuk bergabung dengan Lubis Santosa & Maramis Law Firm itu di tahun 2011. Dan diskusnya itu lebih ke dunia litigasi. Pada saat itu yang saya lakukan adalah sebelum saya mencoba masuk ke interview itu, saya lakukan semua research gitu. Termasuk saya minta teman saya yang sudah memang duluan bekerja gitu, dan juga dia lebih mengurusi bagian saya. Yang saya tahu dulu adalah litigasi, oh berarti saya akan ngurusin yang kriminal nih gitu. Padahal kan sebenarnya itu jauh lebih besar gitu ruang lingkupnya. Kita bisa beracara, kita bisa represent klien juga gitu. Jadi saya do my research gitu, apa aja sih tentang dunia litigasi, atau tes-tesnya tuh biasanya apa aja gitu. Nah, kemudian saya mengikuti itu, dan akhirnya saya bergabunglah di Lubis Santosa & Maramis. Nah, setelah itu yang namanya apa ya, perjalanan kehidupan lawyering itu menurut saya sangat banyak belajar di law firm ini gitu. Yang pertama adalah mental. Karena sebagai perempuan juga, meskipun waktu itu saya masih single gitu, jadi apapun itu saya mau pulang jam 2 pagi, mau dipanggil Sabtu Minggu, pokoknya harus ready. Jadi, dan kita kan banyak kerja tim, apalagi pada saat itu saya masih junior, jadi apapun yang diarahkan itu pokoknya kita harus siap. Dan harus banyak baca juga research gitu. Nah, kemudian setelah saya di law firm, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke media company. Nah, di media company ini juga menurut saya sangat menarik karena di media company ini lebih ke arah in-house. Jadi pengalamannya itu pengalaman saya yang ada di law firm, saya aplikasikan lebih specialized di media company. Jadi dua-duanya ini tuh sangat kaitan gitu. Dan itu pun saya rasakan juga setelah saya join di media company. Kenapa? Karena memang dunia law firm itu sangat-sangat membantu saya dan memperkuat mental saya, legal knowledge saya bisa sampai saya sekarang ini gitu loh, bisa membantu teman-teman, bisa represent company juga harus menjaga perusahaan di mana tempat saya bekerja sekarang gitu. Nah, stepnya mungkin berikutnya saya akan memberikan gambaran apa aja sih yang diperlukan. Apakah kalian mau jadi lawyer di law firm atau menjadi in-house di company. Boleh next slide, Zara. Oke, meskipun apapun pekerjaan atau khususnya di dunia law firm ini nggak semuanya mudah ya. Kita harus siap untuk kerja lembur, kita harus siap untuk present klien, kita harus siap untuk kerja tim, kita harus siap untuk drafting, review, persiapan untuk pengadilan, itu kita udah harus siap semuanya. Memang tidak mudah, tapi percayalah apa yang sudah nanti misalnya teman-teman lalui itu akan worth it pada waktunya. Boleh next slide, Zara. Oke, kalau teman-teman berpikir kenapa ya saya harus memilih untuk menjadi seorang lawyer. Mungkin di sini saya memberikan beberapa gambaran. Yang pertama adalah inilah kesempatan teman-teman untuk bisa
apalagi yang jiwanya jiwa-jiwa idealis ya, ini kesempatan teman-teman yang bagus banget yang untuk bisa memberikan pertolongan gitu loh, untuk bisa memberikan advice atau yang selama ini teman-teman sudah jalani di Fakultas Hukum, oh saya nih sukanya research nih, saya sukanya kasih opini atau argumen saya nih pokoknya maunya dipakai dan saya pengen nolong orang ini gitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman tahu, kita tuh kan ada LBH. Nah, menurut saya LBH itu juga salah satu tempat bernaung yang sangat bagus, pelajarannya banyak banget, dan ilmunya juga banyak banget. Nah, biasanya kan kalau LBH lebih ke pengayoman masyarakat gitu. Tapi di LORM juga kita biasanya pasti ada pro bono, itu biasanya sudah ditentukan. Jadi teman-teman juga bisa melakukan apa ya, ibaratnya pengabdian lah gitu. Nah, yang kedua juga ini salah satu prestige gitu. Bagi seorang lawyer itu adalah dia bisa masuk di salah satu law firm, apalagi law firm tier 1 gitu, itu merupakan suatu apa ya, suatu penghargaan atau suatu achievement karena memang cara masuknya itu ya tidak bisa dikatakan mudah gitu loh. Jadi beberapa aplikan, banyak banget CV yang masuk, tapi apakah kita jodoh dengan law firm tersebut gitu. Jadi ini adalah suatu kebanggaan gitu, apalagi ketika kita mempunyai environment sendiri di lingkungan pertemanan, mereka itu pasti akan mengiranya, oh lo sekarang lawyer ya, berarti bisa bantu dong. Mereka tuh menganggapnya ketika pekerjaan kita itu ada lawyer, semuanya itu bisa terselesaikan gitu loh. Padahal kan kita juga ada beberapa spesialisasi tersendiri gitu, atau ya kita juga harus mengecek gitu kan, apa permasalahannya. Tapi disitulah kalau memang teman-teman punya critical thinking yang tinggi, ya teman-teman pasti akan merasa bangga juga gitu loh. Nah, yang ketiga adalah earning potential. Kenapa saya sebutkan earning potential? Memang tidak bisa dipungkiri ketika di beberapa law firm, memang kita secara tidak langsung kita bekerja sangat keras gitu loh, tanpa kita sadari. Tapi karena kita passion, jadi kita ya kerjanya ya sudah dilalui aja gitu. Tapi work hard paid off. Jadi memang kerja keras yang udah kita lakuin itu memang sesuai lah dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian rewarding jobs gitu. Sebagai seorang lawyer, kita nanti akan merasakan bahwa dan sangat bersyukur gitu. Wah, alhamdulillah ya kita bisa melakukan pekerjaan ini gitu, karena kalau teman-teman bisa banyak baca, banyak cek, atau sekarang udah nonton juga banyak informasinya udah lebih banyak ya. Lawyer itu tuh sebenarnya ya it's not for everyone gitu loh. Belum tentu semua orang itu bisa cocok gitu loh dengan di pekerjaan lawyer. Karena memang tidak semua orang suka berargumen atau dia tidak bisa convincing other people gitu. Itulah yang kenapa akhirnya lawyering itu adalah salah satu pekerjaan yang jadi dambaan gitu loh, terutama untuk teman-teman di Fakultas Hukum. Kemudian specialize in one or several areas. Jadi ketika kita memasuki dunia lawyering, kita bisa memilih, sudah mulai bisa memilih, apakah kita mau tetap di jalur yang generalis atau di spesialis. Spesialis misalnya, oke, gue mau fokusnya di area pasar modal aja gitu, atau saya mau fokusnya udah di dunia komersial litigasi aja gitu, karena saya lebih suka kegiatan yang dinamis, saya suka beracara di pengadilan, saya lebih suka arguing other people, kemudian saya drafting. Nah, itu terserah teman-teman gitu. Jadi memang ketika kita masuk di law firm, kita akan belajar semua hal dulu, biasanya awal-awal, kemudian nanti seiring berjalannya waktu, para senior juga dan bahkan partner juga bisa discuss, biasanya teman-teman dipersilakan atau diberikan aksesnya untuk oke, nanti assessment lagi apakah bisa untuk specific area yang kita lebih passionnya gitu. Kemudian work environment-nya. Work environment-nya jujur buat saya meskipun
semua apa ya, law firm itu kan terkenalnya lebih kayak ke pekerjaannya itu working hours-nya lebih banyak, kemudian pressure-nya juga tinggi, itu tidak bisa dihindari gitu loh. Untuk yang fully stressful itu ya kita harus bisa benar-benar maintain gitu loh. Nah, tapi di sisi lain untuk sisi lingkungan pertemanan, saya pengalaman pribadi saya sendiri hingga sekarang saya itu masih apa ya, ibaratnya saya masih punya keluarga gitu loh di bekas law firm yang saya bekerja. Karena apa? Mungkin karena intensitas kita juga yang cukup lumayan apa ya, cukup lumayan ya, karena emang ketemunya dia lagi, kemudian discuss-nya juga banyak, mengerjakan beberapa case-nya juga bisa satu tim bersama, jadi ya memang work environment-nya itu memang seru banget gitu loh, asik banget. Di sisi lain kita kerja keras apa segala macam, tapi sisi fun-nya itu tetap ada gitu. Dan yang terakhir adalah transferable skills. Transferable skills ini menurut saya ini yang inline dengan pekerjaan saya antara dulu saya di law firm, kemudian sekarang saya menghandle di media company. Karena skill-skill dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di law firm itu sangat terpakai saat saya menjaga media company gitu loh. Jadi meskipun memang kalau company kan sangat berbeda ya, pace-nya juga berbeda dibandingin law firm. Kalau law firm kan dibutuh kecepatan, terus belum lagi dalam satu kasus juga, dalam satu orang juga kita bisa megang beberapa case gitu. Nah, jadi skill-skill ini yang memang apa ya, tempat sekolah terbaik gitu loh dari law firm itu, kemudian kita pindah ke tempat lain itu sangat-sangat berguna gitu. Jadi memang harus dimanfaatkan gitu untuk ilmu-ilmunya yang dari law firm. Boleh next slide, Zara? Ada beberapa faktor yang bisa kita pertimbangin untuk teman-teman yang mungkin masih bimbang atau justru sudah menetapkan hatinya untuk menjadi lawyer. Yang pertama harus punya problem solving dan convincing skill. Kalau memang dari sekarang teman-teman itu sudah mulai yakin, kayaknya saya nih di antara pertemanan saya, kayaknya lebih sering saya nih yang nyelesain masalah. Atau saya memang sudah bisa meyakinkan orang lain untuk bisa percaya dengan argumen saya. Nah, itu salah satu modal yang cukup banget gitu loh untuk bisa jadi lawyer yang sukses. Nah, kemudian yang kedua, ya kita harus siap untuk kerja under pressure karena tidak ada pekerjaan dimanapun yang tidak ada pressure-nya. Cuman ketika kita bekerja sebagai lawyer, apalagi di bidang hukum, itu pasti pressure-nya itu pasti lebih tinggi gitu. Belum lagi dengan working hours yang sangat panjang. Nah, working hours yang sangat panjang ini memang tergantung bagaimana kita menyelesaikan case, juga memang kebutuhan tim dan memang deadline pekerjaan yang menuntut kita untuk working hours-nya tuh lebih panjang. Dan tidak jarang juga bahwa Sabtu Minggu itu ya kita harus siap gitu loh untuk mengerjakan deadline atau bahkan kita dipanggil senior untuk discuss dan untuk drafting, ya kita harus siap gitu. Kemudian formal work attire ini lebih ke professional dress. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang saya lebih sukanya pekerjaan yang bajunya lebih santai nih. Nah, itu mungkin kurang cocok gitu di law firm, karena sebagai seorang lawyer kita harus merepresentasikan bahwa ya kita kan harus convincing klien. Jadi memang penampilan itu cukup dilihat selain otak dan akademik skill kita dan juga soft skill kita, penampilan juga kita harus menunjukkan bahwa ya first impression gitu. Jadi orang baru bertemu kita tuh yakin, oke, ini orang lu, jadi akan lebih enak untuk ke tahap yang selanjutnya. Kemudian yang tidak kalah reasoning dan analisis. Ini yang sangat dibutuhkan modal sebagai lawyer, karena kita sering dihadapkan dengan beberapa kasus-kasus yang sangat challenging dan juga berbeda. Kemudian apalagi cara penanganannya itu juga ya mungkin menurut kita ini tidak sesuai dengan hati nurani. Tapi kita harus kembali lagi sebagai represent klien, kita harus berpikir logik. Apa aja hal-hal yang bisa kita lakukan
Kemudian apa saja analisisnya itu kita harus bisa membuktikan dasarnya harus kuat dan klien itu bisa puas gitu loh dengan apa yang kita berikan. Kemudian good writing. Nah, good writing ini bukan hanya untuk di law firm, apalagi di dunia media company atau di pekerjaan manapun yang basicnya adalah pekerjaan hukum pasti harus bagus untuk penulisan karena kita banyak mendraft beberapa dokumen itu ya berdasarkan dari penulisan kita gitu. Karena kan klien juga tidak hanya mendengar secara verbal, dia juga harus melihat argumentasi-argumentasi yang kita buat. Kemudian public speaking itu sudah menjadi hal dasar, jadi teman-teman juga dari sekarang sudah harus memulai untuk melatih public speaking. Kenapa? Karena ya dengan siapapun itu kita harus bisa memberikan atau tone kita tuh bisa meyakinkan klien gitu loh bahwa oh oke deh saya bisa sama idaman aja karena dia juga bisa meyakinkan kita untuk case-nya ini bisa ditangani gitu. Jadi public speaking ini juga bukan hanya untuk klien tapi juga bisa untuk sesama tim, senior bahkan partner itu kita harus bisa mempunyai public speaking yang bagus gitu. Yang terakhir adalah ini yang paling yang paling penting juga yaitu networking. It's a bless kalau jadi lawyer ya kita bisa punya networking yang luas banget gitu. Kita misalnya di luar pekerjaan kita bertemu dengan teman lama yang lama nggak ketemu gitu. Kemudian tiba-tiba dia punya ada masalah apa segala macam, kita bisa jadi kliennya dia. Kemudian dari temannya siapa, kita ketemu lagi, itu jadi perpanjang networking gitu. Jadi dari sekarang itu memang networking itu paling penting deh. Kalau memang misalnya teman-teman jadi lawyer tapi linknya belum terlalu cukup, ya itu berarti harus memperbanyak atau memperluas lagi networking-nya. Boleh next slide, Zara? Oke, kemudian setelah teman-teman tahu kenapa teman-teman harus menjadi lawyer, kemudian sekarang teman-teman pilihannya apa? Apakah mau menjadi lawyer di law firm atau mau buka kantor sendiri sebagai advokat ketika teman-teman sudah menyelesaikan tahapan untuk lulus sebagai seorang advokat, atau teman-teman mau merepresentasikan di media company. Itu semua keputusannya terserah pilihan dari teman-teman, lebih cocoknya, passionnya kemana, itu tinggal digali lagi. Boleh, next. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana dunia di law firm, kemudian sedikit pengalaman saya juga bagaimana perjalanan karir, juga tadi sudah dijelaskan tentang step-step bagaimana bisa menjadi advokat. Nah, kemudian yang berikut ini lebih ke untuk gimana sih caranya biar kita tuh bisa diterima gitu di law firm yang kita inginkan gitu. Nah, saran saya adalah coba bikin CV itu yang bukan biasa-biasa aja gitu loh. Karena CV yang biasa-biasa aja itu ya semua orang juga akan bisa bikin dan kurang terlihat gitu loh untuk law firm atau company yang sedang membutuhkan karyawannya gitu. Jadi bikinlah CV yang stand out gitu. Gimana sih cara CV yang stand out? Bikin yang sekarang referensi tuh sudah banyak banget. Teman-teman bisa cari yang simple tapi harus tetap yang kelihatannya profesional. Di dalamnya itu harus berisi tentang perjalanan identitas, perjalanan karir kalian apa aja, masukin semua internship juga yang perlu, tapi nggak harus semuanya ya, yang menurut kalian benar-benar oke, ini akan menjual nih untuk di CV saya gitu. Dan jangan lupa juga untuk nggak usah panjang-panjang gitu. Jadi harus fokus juga. Misalnya kalian tahu mau apply-nya ke mana gitu, ke law firm. Diisi aja di bagian law firm-nya pada saat di Fakultas Hukum, teman-teman ikut organisasi apa aja. Karena beberapa law firm untuk soft skill juga itu mereka sangat melihat gitu. Ini anaknya aktif atau enggak gitu. Jangan sampai mereka
cuman melihat hanya dari sisi akademisnya aja gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk tetap update contact information. Jangan sampai ketika nanti teman-teman dipanggil, ternyata nomor atau alamat yang dihubungi oleh recruiter itu adalah tidak bisa dihubungin gitu loh. Jadinya kan nggak tersampaikan gitu. Dan yang terakhir adalah be real. Jangan CV-nya itu dibuat apa ya, dibagus-bagusin gitu loh CV-nya. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu loh. Misalnya teman-teman, oh saya pernah magang di sini atau saya ikut salah satu komunitas ini. Padahal ketika di cross check oleh rekruternya, oh ternyata itu nggak benar. Nah itu udah totally wrong lah. Jadi jangan sampai bikin CV bikin aja yang real, pokoknya yang sesuai dengan teman-teman bikin, tapi cari yang modelnya itu simple dan profesional gitu. Jadi lebih apa ya, lebih menarik sang recruiter lah. Untuk next-nya. Oke, ini sedikit kasih gambaran di law firm itu biasanya waktu itu saya mengalami beberapa tahap. Yang pertama itu adalah written test, kemudian job interview. Nah, di written test ini, common mistake-nya itu biasanya kita itu terkadang kalau misalnya awal-awal mulai atau mau ikut tes itu, apa yang kita tahu itu kita tulis semua gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya jadinya tuh apa ya, semua pasal segala macam itu dimasukin gitu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak perlu gitu loh. Jadi jawab aja sesuai dengan pertanyaannya gitu. Dan bagaimana cara teman-teman menjawab itu juga sangat dilihat oleh partner yang merekrut gitu. Dan jangan lupa juga untuk sistematis. Karena nanti misalnya ada pertanyaan 1, pertanyaan kedua, kemudian teman-teman loncat dulu nih ke pertanyaan 5, baru dijawab. Nah, itu sebenarnya udah jadi poin berkurang lah untuk recruiter gitu. Nah, jangan lupa juga untuk menunjukkan legal basic knowledge kita dan logisnya itu relevan atau tidak gitu. Jadi dari jawaban-jawaban written test itu sebenarnya sang recruiter ini bisa melihat nih, oh oke, ini berarti teman-teman sudah siap untuk bisa bekerja di law firm kita gitu. Dan beberapa law firm juga untuk bahasa biasanya ada yang meminta di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus mempersiapkan gitu loh kedua bahasa ini. Nah, kemudian tahapan selanjutnya itu adalah job interview. Nah, biasanya kalau sudah untuk di beberapa law firm ini akan berbeda-beda ya. Bisa written test dulu atau job interview dulu. Kalau saya dulu written test dulu, kemudian lolos langsung untuk job interview. Dan job interviewnya juga ada beberapa, bisa langsung dengan senior associate-nya, kemudian nanti dengan partnernya, atau dengan tim yang lain gitu. Jadi masing-masing law firm berbeda-beda. Nah, untuk job interview ini apa aja sih yang harus kita persiapin? Saran saya jangan lupa latihan. Latihan aja bicara gitu loh. Latihan bicara bisa di kaca atau di mana aja yang teman-teman yang nyaman ngerasanya. Apa aja nih Teh untuk berbicaranya, untuk latihannya. Kalian kembali lagi lihat CV kalian, make sure bahwa CV yang kalian bikin itu sudah oke, dan pasti kurang lebih sang recruiter itu pasti akan melihat dari CV kalian dan tanya pengalamannya sudah apa aja gitu. Itu aja yang dilakukan gitu, latihan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan. Nah, kemudian kita juga harus respect jadwal yang sudah ditentukan. Karena tidak jarang juga sekarang saya dengan beberapa teman juga suka ngobrol itu bahwa apalagi teman saya yang juga khususnya di bidang recruiter itu, bahwa ya terkadang millennials ini bisa kayak udah bicaranya, halo Teh, saya sepertinya ada acara yang lain nih, jadi saya nggak bisa ikut interview, bisa diganti nggak dengan hari lain? Yang pertama juga tone suaranya juga harus tetap profesional. Yang kedua, ya udah, kalau misalnya kalian nggak butuh pekerjaan ini, ya kita bisa cari kandidat lain gitu loh. Jadi jangan pernah untuk tidak respect untuk jadwal yang sudah ditentukan gitu, karena itu menentukan juga bagaimana kepribadian kita. Yang ketiga, fully research. Ini yang berkali-kali harus ditekankan bahwa ya jangan sampai apa yang kita apply
di law firm tersebut kita nggak tahu gitu loh, ini partnernya namanya siapa ya, dia background-nya apa ya gitu. Law firm-nya tuh atau case-nya itu kebanyakan ngerjainnya apa aja gitu. Jadi kita harus research dulu. Kemudian yang penting juga good first impression. Kembali lagi yang sebelumnya tadi saya sudah sebutkan bahwa look profesional itu sangat penting. Kalian harus bisa memberikan first impression-nya yang baik gitu loh. Dengan bisa menyapa, kemudian juga berpakaiannya juga yang sesuai gitu. Jadi perkenalan pertama dan pada saat job interview itu sama-sama nyaman dan kitanya juga nyaman gitu. Nah, jangan lupa juga untuk terakhir ketika sudah job interview ngobrol ya kalau bisa bikinlah sedikit closing statement gitu. Misalnya ada, tapi jangan nanya pertanyaan yang sensitif ya. Misalnya kira-kira saya diterima atau enggak gitu, atau kira-kira berapa gaji saya. Itu kalau once kalian sudah menanyakan pertanyaan itu sudah fail sih, itu pasti nggak akan lagi gitu. Jadi boleh confidence tapi jangan over confidence, dan juga bikinlah penutup yang bagus gitu loh pada saat job interview gitu sih teman-teman. Nextnya, oke, kita lebih ke ini aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja. Nah, jadi ketika tadi yang sudah saya sampaikan semuanya, apalagi yang teman-teman tunggu, ya harus mulai dari sekarang gitu. Persiapannya sudah harus mulai dari sekarang. Yang mahasiswa bisa tetap mencari kemungkinan-kemungkinan bisa magang di mana, atau tetap menggeluti organisasi-organisasi yang sedang kalian jalankan. Untuk yang fresh grade, ya harus sudah mulai apply dan mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Ada sedikit tips setelah ini, boleh next slide Zara. Tipsnya, sebentar ya. Maaf, mengganggu sedikit. Oke, selanjutnya kita harus prepare yourself. Di sini saya kasih informasi atau pengalaman lah gitu. Jadi mulai dari sekarang udah mulai dipikirkan karirnya mau dijalankan akan seperti apa, apakah akan aktif di organisasi kampus, kemudian memperkuat juga link di komunitasnya juga. Dan jangan segan juga untuk mengikuti ikatan-ikatan alumni yang ada di kampus. Kemudian soft skill dan internship yang tadi saya sebutkan itu juga sangat penting karena ini akan memperkuat confidence kita gitu loh. Ketika kita nanti akan melamar di beberapa law firm atau company yang teman-teman pengen. Dan juga kalau untuk di masa era sekarang ini, sosial media itu juga sedikit banyak itu mempengaruhi. Jadi kalian harus perhatikan bahwa sosial media kalian juga looks profesional gitu. Jangan sampai recruiter gitu untuk mencari lawyer, oh ternyata dia nih kayaknya sosial medianya terlalu narsis atau kayaknya tidak cocok deh untuk jadi tim kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian untuk passion juga kalian harus pastikan passion aja itu nggak cukup, tapi juga harus dengan persiapan. Jadi semuanya itu harus dengan persiapan, passionnya kalian kuatin, ya udah tinggal dijalanin aja gitu proses-prosesnya. Kurang lebih dari saya sharingnya itu sih, Billy dan Zara. Terima kasih. Mungkin teman yang ada pertanyaan boleh langsung aja.